Eh, jadi ujian udah keluar ya jadwalnya ya, tanggal 13. Betul ya? Tolong koreksi kalau salah ya, tanggal 13. Betul, Pak. Ya. Jadi rencana gimana nih? Mau saya balikin lagi ke semuanya, mau ujian di kelas atau ujian di, maksudnya mau take home lagi kayak kemarin atau gimana? Enaknya. Kalau saya personally take home, Pak. Oke. Kalau saya personal. Yang lain ada preferensi atau ngikut? Saya seperti kemarin juga nggak apa-apa, Pak, seperti UTS. Saya juga sama, Pak. Oke. Jadi tadi Ahmad udah nanya masalah soal ya. Intinya sih soalnya saya akan buat semirip mungkin dengan tugas. Jadi yang kemarin yang PR3 ya semirip mungkin dengan itu, tapi ada kaitannya nanti dengan Morrison member ini yang akan diselesaikan. Jadi saya udah buat videonya, jadi yang hari ini kita akan review di Morrison member yang kemarin saya bahas nggak selesai itu karena nge-review PR3. Ini akan intinya konsepnya aja, sedangkan detail penyelesaiannya akan ada di video yang akan saya upload barengan sama yang hari ini. Saya udah buat videonya, cuman belum diupload aja. Ya, nanti pertanyaan-pertanyaan bisa lewat MS Teams lagi, tapi intinya akan kaitannya itu akan hubungannya dengan itu ya. Jadi mungkin ada 2 soal, satu soal teori, satu soal hitungan gitu ya. Yang teori mungkin cuman konsep-konsep ya semuanya ya. Yang teori karena itu mungkin yang lebih istilahnya lebih apa ya, lebih praktikal mungkin ya. Jadi mungkin nanti kayak kalau yang hitungan, yang konsep mungkin kayak nanti bisa direview yang misalkan dari kelas-kelas sebelumnya, misalkan masalah stiffness asalnya dari mana aja, misalkan ya untuk struktur terapung yang dimuring gitu misalkan, atau misalkan damping kalau di struktur kelautan terapung itu apa aja maksudnya dan apa itu damping gitu-gitu ya mungkin ya. Terus kalau misalkan kita punya nanti dikasih persamaan misalkan hydrostatic stiffness HIF misalkan, kalau kita perbesar luas permukaannya apa yang terjadi gitu gitulah ya. Jadi lebih ke arah konsep yang nomor 1 mungkin, dan yang kedua hitungan. Hitungannya akan mirip dengan yang saya bilang dengan PR gitu, masalah cancellation frequency, masalah dan lain-lain ya. Akan dibuat semirip mungkin. Tapi mungkin nggak akan nanti kita lihat lah. Mungkin nggak akan seintensif ini, mungkin kayak hasil akhirnya dikasih tahu, nanti disuruh buktikan gitu, kemungkinan kan kalau misalkan yang PR kan benar-benar nggak dikasih tahu hasil akhirnya seperti apa gitu ya. Jadi mungkin nanti yang pas ujian untuk mempersingkat waktu, nanti mungkin hasil akhirnya dikasih tahu, tapi disuruh buktikan untuk mencapai formula itu gitu ya misalkan. Satu contoh. Ada concern atau ada ini nggak masalah ujian? Ada masukan atau concern? Ya. Pak, saya mau tanya Pak, untuk UAS ini bahannya bahan Pak Farid saja atau termasuk bahan Pak Rildov, Pak? Oke, makasih Pak Ade. Ini juga ingin saya sampaikan tadi tapi lupa ya. Makasih Pak Ade diingetin. Jadi bahannya hanya dari bahan saya aja. Jadi dari mulai kelas berapa tuh? Kalau di Edunix 9 ya kayaknya, kalau saya nggak salah. Jadi makanya dari mulai yang bahan saya sampai selesai, sampai yang kemarin. Baik Pak. Terima kasih Pak. Kurang lebih gitu. Ada concern lagi kah? Nggak ada? Randy nggak ada? Saya tanya satu-satu aja ya. Paling saya mau PR kemarin lagi, Pak. Oh, PR ntar ya. Ya, kita bahas ini dulu. Nggak ada, kalau yang masalah ini nggak ada, Randy? Nggak ada, Pak. Oke. Kok concern nggak ada ya? Nanti ya open book apa segala macam ya pastinya ya, kalau misalkan dikasih 24 jam gitu ya. Mas Ahmad, gimana? Kira-kira pas UAS itu ada apa ya, pakai modeling pakai MATLAB gitu nggak Pak? Tadinya saya rencananya ada, jadi kayak udah dikasih semuanya gitu ya, kayak matriksnya apa segala macam. Saya cuma pengen ngelihat nyelesainnya gimana gitu. Kalian semua bisa pakai MATLAB. Saya cuma pengen mastiin. Takutnya karena gini, karena MATLAB itu gimana ya? Itu cuman salah satu metode untuk nyelesain numeriknya ya. Jadi saya nggak mau itu jadi
nggak mau jadi bahan penilaian kalau nggak semuanya bisa MATLAB gitu. Tapi akan simple banget, jadi bukan masalah looping, bukan masalah apa gitu. Pak Ade, gimana Pak Ade? Untuk Saya insya Allah bisa Pak, Oke. selama mungkin tidak terlalu ribet gitu Pak. Ya maksudnya tidak terlalu. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Untuk yang sederhana sama itu saya insya Allah bisa, dan cuma khawatir kalau seperti tadi Pak bilang yang mungkin buat saya agak sulit itu kalau nanti masuk ke loop maupun yang lebih rumit lagi. Oke. Tapi intinya gini lah, intinya kayak kemarin aja, mungkin MATLAB-nya cuma buat kayak plot atau ini akhir ya. Jadi misalkan udah ada persamaannya, udah dibuat segala macam, mungkin terakhirnya diminta hitung numeriknya gitu kan. Numeriknya mungkin harus pakai MATLAB gitu. Jadi kayak kemarin PR misalkan diselesaikan sampai ada L-nya, sampai ada H, sampai ada apa segala macam. Tapi kan hampir nggak mungkin hitung tangan misalkan ya, untuk persamaan dispersi untuk apa. Ya mungkin bisa. Dan kalaupun ada ini mungkin akan saya kasih tahu sintaks yang dipakai atau kayak contoh sintaksnya mungkin akan dikasih tahu. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Tapi nanti kita lihat ya. Kita lihat setelah saya ini, soalnya akan sebanyak apa mungkin kalau misalkan ini ya bisa dipermudah gitu. Ada lagi Mas Ahmad concern-nya? Udah Pak, itu aja Pak. Oke. Linda? Berarti ujiannya mulai hari Senin ya Pak? Ya, benar. Itu dikasih waktu 24 jam sejak ininya diupload ya. Kalau mengenai yang lain sih Pak, buat yang MATLAB dan lain-lain. Kenapa? Gimana? Linda, sorry. Maaf Pak, kalau untuk yang MATLAB dan lain-lain masih aman sejauh ini. Oke, makasih. Iya, makasih Pak. Oke, sorry nih, untuk Mas Ahmad, ujiannya hari apa aja? Saya takutnya bentrok atau gimana kalau 24 jam. Mas Ahmad aman? Sebentar Pak, saya coba lihat. Oke, in the meanwhile, saya tanya dulu Mas Walid. Jadi tadi udah dengar ininya, tadi telat masuk kayaknya ya. Saya takutnya nggak kedengeran ininya. Datangnya dari pas kita bahas apa nih Mas Walid tadi? Lagi nggak di ini kayaknya ya. Nggak on. Kalau saya untuk waktu 24 jam sepertinya tidak masalah Pak, karena di instruk ada di minggu terakhir ujian. Di instruk di minggu terakhir ujian ya. Oke. Iya. Jadi ujian berikutnya dasar-dasar manajemen proyek, dan kayaknya dasar-dasar manajemen proyek biasanya 24 jam juga. Oke, itu hari dasar-dasar manajemen proyek? Hari Selasanya. Hari Selasanya. Oke, aman lah ya berarti harusnya. Oke, kita kalau udah nggak ada pertanyaan mungkin yang dari Randy ya. Randy gimana Randy? Mas, putus-putus nih Randy. Izin share screen ya Pak. Oke, silakan. Apakah terlihat Pak? Ya. Ini Pak mau nanya. Untuk yang minggu lalu itu sepertinya yang ini kos ya Pak, yang minggu lalu. Yang SB1 ini dan SB3 ini. Untuk yang MKY. Kayaknya iya ya. Itu soalnya harusnya sama kiri kanan harus sama ya. Coba lihat atas Randy. Ini saya capture Pak. Oh, capture. Ya, terus kemudian Pak ini Pak, saya di nomor SB2 kan hasil integralnya saya buat. Terus Gimana? Sorry? Untuk SB2 saya hasil integralnya kan seperti itu Pak. Ya. Kemudian saya di Ini untuk apa nih ya? Untuk HIF atau apa nih? MKY Pak. Kenapa? MKY. Oh, pitch ya. Oke. Saya bingung untuk yang penyederhanaan seperti yang atasnya kan ini apa dibuat seperti konstitusi gitu Pak. Halo Randy. Ya Pak. Ya. Gimana? Ini saya bingung Pak, kalau yang sebelumnya kan kalau yang SB 1 dan 3 kan bisa langsung dibuat kos-kos sin-sinnya gitu Pak, dieliminasi gitu. Ya. Nah, kalau ini sin kos gini gimana ya Pak? Coret-coretnya, trigonometrinya. Enggak, ini kalau kayak gini penyederhanaannya intinya misahin aja antara omega T sama KX-nya gitu. Jadi bukan masalah coret-coretnya kalau kayak gini. Kan
Kalau ini kan masih di dalam ini ya, coba. Oh iya Pak. Jadi entarnya nggak masalah kalau ini kalau ya, ini saya belum lihat lagi, coba. Iya. Mana tadi ya? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Udah ya, oke. Jadi kalau misalkan kita kayak, ujungnya itu kalau misalkan kita punya gini, tadi Randy pertanyaannya itu gimana kita penyederhanaannya ya, karena nggak ada coret-coret gitu ya misalkan ya. Jadi dari awal masalah penyederhanaan yang coret-coret itu sebenarnya juga nggak wajib. Jadi yang kita alasan kenapa saya pakai sifat trigonometri yang cos x cos y minus plus sin x sin y ini sama satu lagi sin x cos y plus minus sin cos cosin ya, cos x sin y ini alasannya adalah biar kita bisa misahin antara pengalian y dan pengalian x. Intinya itu aja. Jadi kalau pada ujungnya akan jadi seperti ini gitu, nggak ada coret-coret gitu, nggak ada kayak oh ini 0 gitu karena di minus segala macam, nggak masalah sebenarnya. Karena ujungnya yang mau kita cari itu apa yang akan membuat si hx ini 0. Contoh ya misalkan ya, kalau saya kerjakan ini ya misalkan ya, ini apa nih tadi, cos kx cos omega t, lalu ada min, ini min plus ya jadinya ya, kebalikannya, cos sin kx, ini apa, sin kx sin omega t gitu kan, terus ini sin cos cosin ya, cos kx sin omega t ya. Ini ya tadi ya. Nah ini ujungnya nantinya saya cuma pengen ini cos sama cos gitu, ini sin sama sin. Jadinya kayak akan ada kx cos kx plus sin kx. Ini cos omega t ya. Ini bakal minus plus sin cos sin kx min cos kx gitu ya, sin omega t ya. Nah ini kan nanti yang, nah tapi masalahnya kalau kita cuma tulisnya kayak gini ya, kita nggak bisa buat kayak h omega sin h omega atau k ya, omega atau k sin omega t min plus alpha gitu. Karena kan kalau misalkan kita ngitung cancellation frequency, intinya kita pengen buat yang ininya yang 0 ya, h-nya ya. Nah dari sini nanti, dari sini kita bisa pakai sifat trigonometri yang a sin omega t plus b cos omega t itu bisa kita buat jadi c sin omega t plus alpha ya. Ini bisa kita ubah nih jadi gini. Jadi nanti c-nya itu sama dengan akar a kuadrat plus b kuadrat. Berarti a-nya itu ini ya. Ini kx ya. A-nya tuh ini. Oh sorry, ini b ya. Karena kan b itu yang pasangannya sama cos ya. Ini kan cos omega t, ini sin omega t. Ini b, ini a ya. Jadi nanti kita gini, terus alfanya itu, alfanya nggak penting ya. Jadi kayak nggak usah ditulis pun nggak apa-apa. Tapi intinya kayak tangen min 1 min a per b gitu ya.
Tapi ini intinya nggak penting, nanti kalian cuman tetap tulis alfa juga nggak masalah, karena yang mau kita cari itu gimana caranya biar C-nya sama dengan 0 gitu nanti. Kalau di cancellation frequency ya. Karena kalau dilihat ini kan H. Ini kan gini ya. H omega atau K sin omega T plus alfa gitu ya. Kalau dilihat dari sini ya. Terus di sini kan ada C sin omega T plus alfa. Nah, jadi kalau misalkan kita mau cancellation frequency, tinggal H-nya kita buat 0, atau dengan kata lain C-nya kita buat 0. Jadi A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 0. Kurang lebih gitu. Nah, ini makanya maksud saya nanti coba ya kita selesaikan aja ya. Jadi kan dia bakal H sama dengan itu kan. Jadi H-nya adalah ini nggak mungkin XD kayaknya ya. Coba lihat Randy. Boleh share lagi yang tadi kamu tanya. Harusnya udah diintegral, harusnya X-nya hilang. Saya hilang Pak. Iya. Kan dari sini Pak. Saya coba di bawah sama apa, hasilnya begini. Ya. Ntar X-nya hilang. Oke. Mana tadi? Randy, yang mana? Ini Pak yang SB2 tuh yang di bawah ya? Ya kan kalau udah diintegral pasti hilang ya X-nya. Nah. Oh iya Pak. Itu kan kamu evaluasi dari 0 sampai ini ntar ya. L sampai L Pak. Begitu. Coba, oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Tapi itu gimana Randy? Udah jelas belum maksudnya? Maksud saya. Intinya nggak masalah nanti, makanya penyederhanaan sebisa mungkin tuh maksud saya nanti ya seperti itu ya, sampai bisa dipisahkan aja gitu. Nantinya kamu tulis dalam C kayak tadi kayak saya ya, didefinisikan A-nya itu apa, B-nya itu apa, terus tinggal tulis C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, akar dari itu juga nggak masalah. Berarti yang kalau tadi akar itu Pak untuk cari cancellation-nya itu Pak? Ya, itu akan sama dengan 0 gitu. Nah, kalau nggak jadi cancellation frekuensi sih nggak masalah ya, nggak digabung. Maksudnya kalaupun secara numerik gitu kamu bakal selesaiin, itu pun sebenarnya nggak akan masalah, karena kan nggak akan gimana ya, maksudnya dipisahkan jadi H omega dan sin omega T kayak tadi ya, kayak sin omega T-nya dikeluarkan dari semua persamaan itu, intinya biar kita punya intuisi gitu, apa aja yang berpengaruh ke amplitudonya gitu. Amplitudo dari yang tidak berhubungan dengan yang siklik terhadap waktu. Karena yang omega T itu kan siklik terhadap waktu, yang Kx siklik terhadap jarak gitu ya. Sebenarnya itu aja. Jadi biar punya intuisi aja sebenarnya. Jadi apa sih yang mempengaruhi amplitudonya gitu. Dan apa yang, karena kalau misalkan yang sin omega T itu kan dia cuman berfluktuasi dari -1 sampai 1 gitu kan ya. Mau gimana pun juga. Dia nggak ngaruh, dia tidak mempengaruhi amplitudonya gitu, kalau yang sin omega T-nya. Jadi amplitudonya sisanya yang tadi si pengalinya. Jadi kalau misalkan pengalinya 0, mau kita kalikan seperti apapun sikliknya ya 0 terus gitu. Jadi dari mau berapapun waktunya intinya ya akan 0 terus, dan itu makanya cancellation frequency gitu. Kapanpun waktunya ya tetap amplitudonya 0. Kan kalau siklik itu kan kadang 0, kadang 1, kadang -1 gitu kan. Nah, itu yang sin omega T-nya gitu. Itu bagian itu. Intinya hanya ingin memisahkan itu aja sih. Antara sin omega T-nya atau cos omega T-nya dengan variabel-variabel lainnya. Kurang lebih gitu. Ya, kasih. Ada pertanyaan lagi masalah tugas? Oke, kalau nggak ada saya coba share screen, review dikit ya, coba ya. Oh, mungkin sebelum review ini deh yang bahas yang kemarin, mungkin konsep aja dulu biar waktu kalian lihat videonya yang penyelesaian yang masalah Morrison member itu, jadinya sedikit lebih ngerti aja ya paling nggak ya. Bentar, saya buka dulu. 13. Sini.
Oke, udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Udah ya. Sudah, Pak. Jadi intinya kita punya benda seperti ini ya. Ini anak panasnya juga kelihatan ya harusnya. Kita punya benda seperti ini gitu. Ini idealisasi dari monopod atau offshore wind turbine misalkan yang non floating, yang fix misalkan, atau misalkan kita punya jacket structure tapi jacket membernya kita idealisasi jadi satu beam member gitu ya. Satu beam member yang mana drag coefficient-nya, inertia coefficient-nya segala macam tuh bisa diwakilkan dengan satu angka misalkan. Dan di atasnya kita punya topside mass yang mana jauh lebih besar, kita anggap di soal ini jauh lebih besar dibandingkan dengan si kolom mass-nya ya, dengan si monopile mass-nya gitu. Nah, kita punya sistem koordinat karena kita turunkan persamaan gelombang linearnya di titik 0 air tenang. Jadi otomatis sistem global koordinat kita taruh di situ biar lebih gampang. Jadi kita nggak usah ubah persamaan gelombang linear kita atau airy wave theory kita nggak usah kita ubah ya. Jadi kita taruh situ. Nah di saat yang sama kita punya persamaan defleksi ini ya, cantilever ya, dengan unit satuan gaya. Ini unit satuan gaya kalau misalkan 1 gitu misalkan ya. Ini gayanya itu unit 1 misalkan. Jadinya defleksi di puncak, ini puncak ya. Defleksi di puncak di sini bisa dituliskan seperti ini. S kuadrat apa segala macam, dan S kuadrat itu jarak dari base of the beam gitu ke titik gaya manapun ya. Jadi coba saya, nah terus pertanyaannya adalah gimana caranya kita bisa menggambarkan persamaan ini, persamaan gerak dari top mass-nya, dari si top side-nya, persamaan gerak horizontalnya, gimana caranya kita membuat persamaannya seperti ini. Jadi persamaan gerak umum, jadi general equation of motion yang mana sudah kita sering temui gitu ya. Coba saya share screen deh dari masalah konsepnya. Oke, jadi tadi kan gini ya persamaan ya. Jadi kita punya bentar ya, ini ada sini bisa tulis. Oke. Oke, udah kelihatan ya. Jadi kan tadi kita punya benda seperti ini ya. Ini cantilever. Ini ada gelombang, dia bekerja di sini ya, di gaya sini. Gelombangnya seperti ini. Semakin dekat ke permukaan dia semakin besar ya. Top mass-nya sendiri nggak ada gaya ya. Meskipun sebenarnya akan ada gaya angin apa segala macam ya kalau misalkan kita di struktur yang sebenarnya. Tapi kita anggap semua gayanya bekerja di fondasinya ya. Nah ini gayanya bisa dimodelkan dengan gaya Morrison. Oke. Gaya Morrison-nya udah diberikan waktu itu. Bisa dilihat langsung rumusnya nanti. Ada di slide atau ada di video-video yang diberikan. Tapi intinya ada gaya Morrison itu ada inersia ditambah drag ya. Gaya inersia ditambah gaya drag. Nah, inti dari pertanyaannya adalah tadi
gimana caranya kita menggambarkan gerakan si top mesh-nya yang diakibatkan oleh gaya gelombang ini. Kita punya si gitu ya. Si dot dan si double dot. Gimana caranya kita menggambarkan pergerakan benda yang diakibatkan oleh gaya-gaya ini, kita ubah jadi kayak di sini. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Kalau misalkan kita biasanya, kalau kita punya cantilever seperti ini ya, kita akan seolah-olah kita setiap elemennya, kita punya satu kekakuan sendiri. Kita akan punya satu pegas, ekivalen pegas di tiap, misalkan ini S gitu. Terus gayanya pun di tiap elemennya kita akan punya satu nilai gaya sendiri gitu ya. Misalkan ya. Nah, gimana caranya kita mengubah yang pegas di tiap elemen ini, di tiap satuan panjang ini, gaya kekakuan atau gaya pegas di setiap satuan panjang ini, dan gaya yang bekerja, gaya satuan yang bekerja di setiap satuan panjang ini satuan panjang gitu ya, dz gitu, yang sangat kecil ini. Gimana caranya kita ubah jadi gini aja, kita cuma punya satu pegas dan kita cuma punya satu gaya. Ini kita bilang f tilde, ini kita bilang df, ini kita bilang dk gitu ya. F tilde dan k tilde. Ya. Intinya nanti cara mencarinya adalah ya. Kalau misalkan ini kita punya, ini di top itu si tilde ya, ini juga di top si tilde. Intinya ini si tilde 1, ini si tilde 2 gitu ya. Intinya nantinya kita harus buat si tilde 1. Jadi tilde ini adalah perpindahan di puncak ya, di top side. Karena di setiap, kalau kita lihat di setiap ini juga dia punya si ya. Di setiap z-nya, misalkan ini dari sini ke sini itu z gitu. Nah, ini juga ada xi gitu. Ada perpindahan horizontal di setiap elemen satuan tingginya atau satuan panjangnya, itu dia bakal punya perpindahan horizontal ya. Yang fungsi dari z gitu. Tapi kalau tilde, kita bilang tilde ini di puncak. Maksudnya di top side mesh ya. Gimana caranya kita membuat perpindahan di puncak yang diakibatkan oleh seluruh gaya ini dan seluruh kekakuan ini itu harus sama dengan perpindahan yang diakibatkan oleh pegas ini dan gaya ini. Jadinya si tilde 1 harus sama dengan si tilde 2. Nah, nanti akan ada df per dk, tapi diintegralkan gitu ya, dari minus h sampai 0, karena df per dk itu cuma satuan ya. Jadi perpindahan di top side yang diakibatkan oleh satuan gaya ini dan satuan pegas ini gitu. Jadi cuma satu. Tapi kalau kita pengen efek dari semuanya gitu, dari base, dari seabed sampai ke permukaan air, kita harus integralkan. Minus h sampai 0 itu harus sama dengan f tilde dibagi dengan k tilde. Nah, intinya gini nanti. Nah, nanti kita bakal punya f tilde-nya itu sama dengan apa? K tilde-nya sendiri bisa dicari nanti pakai persamaan cantilever yang sudah diberikan nanti di apa namanya? Di rumusnya. Jadi udah kita kasih si itu diksi df ini persamaan cantilever ya, ini given gitu. 3L min S genom EI. Ini definisinya misalkan kalau misalkan kita punya apa namanya? Kalau misalkan kita punya cantilever dan kita punya satuan gaya df bekerja di S gitu. Dia akan berpindah sebanyak dksi.
Dengan kata lain, kekakuannya itu ini itu adalah 1/K ya. Nanti bisa dilihat di pembahasan yang akan saya berikan ya. Ini 1/K. Karena C itu sama dengan F/K kan. Jadi yang ini itu adalah 1/K. Nanti intinya semuanya akan diberikan di pembahasan yang akan saya berikan. Intinya sih gitu. Nanti kita akan punya efektif, M efektif, ujungnya ya, plus D efektif, plus K efektif, sama dengan F1 sin omega T plus F2 cos omega T. Nah, ini nanti M efektif ini bakal ada M tilde topside mass ditambah added mass ya. Added mass ini didapat dari inersia loading Morrison equation. Jadi nanti yang punya dari Morrison equation yang ada hubungannya dengan C tilde double dot dipindah ke sebelah kiri jadi added mass gitu ya. Terus kalau B efektif ini dia didapatnya dari drag loading Morrison equation ya. Nanti K efektif ini didapat dari cantilever equation ya. Terus nanti yang F1-nya itu akan didapat dari inertia loading Morrison equation ya. Yang ada hubungannya dengan, kalau yang ini function dari C double dot tilde, kalau yang ini function dari U dot ya. Dari percepatan fluida. Kalau ini F2, ini didapat dari drag loading Morrison equation. F U gitu ya. Kira-kira gitu ya. Ini yang ada hubungannya, kalau yang ini kan Morrison equation ini yang ada hubungannya dengan C dot. Jadi kalau yang damping efektifnya yang ada hubungannya dengan pergerakan benda. Kalau misalkan F2-nya, gaya eksternalnya itu yang ada hubungannya dengan kecepatan fluida untuk yang drag loading-nya ya. Drag loading ada hubungannya dengan kecepatan benda pindah ke sebelah kiri jadi damping. Drag loading yang hubungannya dengan kecepatan fluida bukan kecepatan benda tetap di sebelah kanan sebagai external loading. Nah, kalau misalkan kita strukturnya itu struktur difraksi ya, mungkin ini akan saya berikan di ujian nanti ya. Jadi kalau yang ini kan sifatnya gini. Jadi kita punya tiang gitu ya. Top side-nya tidak berhubungan langsung dengan fluida ya. Mungkin di ujian akan saya berikan top side-nya itu top side yang mendifraksi ya. Jadi misalkan kalau kita punya jack up rig misalkan ya. Dan dia belum fully extended ke atas si top side ini, belum fully ke jack up ke atas ya, belum fully ke jack up ke atas gitu, dia masih di permukaan air gini. Nah, ini kita idealisasi misalkan ya, kita cuma pakai satu tiang gitu ya, yang mana sebenarnya tidak fisikal, tapi ya kita untuk mempermudah hitungan kita pakai satu tiang. Gitu. Nanti di atas di top side kita akan punya gayanya itu gaya tambahan ya, kita akan punya ditambah lagi gaya difraksi gitu.
mungkin nggak sama difraksi ya, mungkin Fruit-Krylov aja gitu. Yang harus dihitung tangan mungkin Fruit-Krylov aja, lebih gampang gitu ya. Tapi kurang lebih gitu. Jadi yang ngebedain mungkin ininya tetap pakai persamaan cantilever apa segala macam, si ininya tetap di puncak, tapi mungkin yang ngebedain ntar ada tambahan gaya Fruit-Krylov ya. Mungkin itu aja paling. Yang mana sudah dihitung di tugas 1. Mungkin di tugas untuk perhitungannya soalnya akan seperti ini ya. Jadi dipelajari nanti yang gaya Morrison-nya apa segala macam dan gaya yang bekerja pada topside gitu ya. Jadi gimana caranya memindahkan gaya yang bekerja pada fondasi menjadi gaya yang bekerja pada topside ya. Dan itu diberikan di perhitungan yang ini. Ada pertanyaan nggak masalah ini? Nah, nanti sebisa mungkin kan nanti kan minggu depan tuh nggak ada kelas ya. Ya, minggu depan nggak ada kelas apa segala macam. Dan hari ini kan akan saya keluarkan videonya. Nanti kalau ada pertanyaan terkait video yang saya keluarkan nanti, yang masalah pembahasan Morrison member ini ya, Fixed Offshore Platform Ideal, ditanyakan langsung ya di MS Team atau bisa di Japri ya. Tapi saya akan tetap buka kelas untuk nanya-nanya kalau ada yang mau nanya tapi kayak apa ya, nggak mau nyari jadwal gitu ya, nggak mau nanya di MS Teams apa segala macam. Senin minggu depan jam 10 sampai jam 1 saya akan standby gitu, kelas link kelas ini akan saya buka. Jadi kalau ada yang mau masuk tiba-tiba nanya, Pak mau nanya ini apa segala macam, bisa langsung datang ya. Jadi jam 10 sampai jam 1 di hari Senin minggu depan ya, tanggal 6. Tapi nggak datang pun ya nggak masalah, tapi intinya kelasnya tetap saya buka linknya. Dan kalau mau jadwalkan di, misalkan Pak mau asistensi, mau nanya-nanya masalah video yang kemarin atau mau nanya-nanya masalah PowerPoint yang kemarin-kemarin gitu, itu juga bisa langsung di Japri atau misalkan lewat MS Teams ya, atau misalkan langsung ditanyakan di MS Teams saya bisa. Ada beberapa dari kalian juga udah melakukannya kemarin-kemarin ya, jadi kayak ngejapri mau nanya ini apa segala macam itu juga bisa. Jadi tolong dimanfaatkan fasilitasnya mumpung ada gitu ya, karena nggak semua juga kadang nyediain asistensi apa segala macam ya. Jadi mumpung ada fasilitasnya tolong dimanfaatkan ya. Ada pertanyaan nggak nih sampai sini dulu? Pak Farid izin bertanya Pak. Ya silakan Pak Ade. Pak, kalau untuk misalnya barging itu di sisi kiri kanan itu kan selalu dalam penggambaran itu vertikal lurus Pak ya. Betul? Kalau misalnya kasusnya itu miring begitu Pak, umumnya kan kalau boat ya. itu miring. Apakah pendekatannya diasumsikan lurus juga atau bagaimana Pak? Nah, enggak Pak Ade. Jadi kalau miring gini ya. Misalkan ya. Nah, iya Pak. Nah, coba ingat kita punya persamaan fx sama fz misalkan ya. Ini misalkan ya, belum ngomongin pitch, belum ngomongin apa. Kita punya integral ini untuk Fruit-Krylov-nya ya, ini ya, bahkan belum ngomongin difraksi ya, dari Fruit-Krylov-nya aja ya. Ingat Fruit-Krylov itu yang tidak seolah-olah bendanya itu tidak ada di sini gitu. Jadi tidak ada pantulan gelombang, tidak ada pembelokan gelombang. Intinya gelombangnya tidak terganggu ya terhadap adanya benda ya. Itu Fruit-Krylov ya. Jadi kita bisa langsung pakai airy atau linear wave ya. Kita punya nx dikali dengan ds ya. Ini rho ya, kalau nggak salah, min rho ya. Ini untuk linear bahkan ya. Kalau misalkan non linear beda lagi ya. Ini nz ds ya. Nah nanti yang akan beda Pak Ade biasanya, misalkan contoh nz ya, untuk fz ya. Kalau misalkan kita bandingkan dengan yang gini, ya. Biasa di permukaan ini kan kita ada SB1, SB2, SB3 ya. Nah biasanya SB1 sama SB3 nggak kita hitung untuk FZ ya. Karena di sini N-nya itu, NZ-nya itu 0. Di sini NZ-nya 0. Ya. Normal
Jadi normal permukaan ke arah Z itu 0, karena ini cuma NX aja adanya. Normal permukaannya itu arahnya X doang gitu. Cuman ada kesumbu X. Jadi kesumbu Z tuh nggak ada kemiringannya, nggak ada arah permukaannya tuh nggak ada ke X, ke Z sama sekali. Tapi ketika kita punya yang miring, kita lihat N-nya itu ke arah sana ya. Nah, jadi ini kita akan NZ-nya itu nggak akan 0. Di sini. Ini kan miring gini ya. NZ-nya nggak akan 0. Tergantung sudutnya nanti ya. Atau ini sudutnya. Semakin besar sudutnya, NZ-nya semakin besar ya. Misalkan dia semakin miring seperti ini. Nah, ini NZ-nya akan semakin besar ya. Ini kan NZ itu gini ya. Misalkan kita punya N sini. Ini kan NZ. Ini NX ya. Ini NX. NX-nya semakin kecil, NZ-nya semakin besar. Jadi intinya nantinya ketika menghitung FZ, kalau misalkan kita punya kemiringan di sini, dia akan berpengaruh ke gaya Z-nya, Pak. Jadi ke Z-nya itu akan dia menambah lah intinya. Kurang lebih gitu. Dan untuk pitch juga sama ya. Yang tadinya misalkan di sini itu kontribusinya dia cuman gaya X untuk yang pitch-nya. Tapi ketika dia miring, misalkan, nah dia pitch-nya akan ada yang arah X gitu kan. Maksudnya gaya arah X, tapi di sebelah sini juga akan ada gaya Z yang bekerja ke dia gitu. Di sisi yang sebelah sini. Jadi di sini ya nih, nanti beda. Intinya akan ada tambahan gaya vertikal di situ, Pak. Bisa gimana nih Pak Ade? Apa dimengerti atau gimana, Pak? Kalau misalkan ada pertanyaan tambahan, silakan. Jadi kalau misalkan kita punya benda seperti ini, kalau N-nya itu ke sini ya, misalkan kita punya ini X, ini Z gitu. Ini N ya. Ini kita proyeksikan ke sumbu Z, ini jadi NZ. Kita proyeksikan ke sumbu X, ini NX gitu, Pak. Jadi kalau dimasukkan ke dalam persamaannya, dia di FZ ini kan FZ itu ada dikali NZ. Nah, ini NZ-nya akan membuat FZ-nya itu nambah itu. Karena sebelumnya kita tidak perhitungkan yang kalau misalkan dia sudutnya itu enggak 0, maksudnya sudutnya itu kalau sudutnya 0 ya seperti ini. Ini kalau kita punya N. Nah, N-nya kan nggak ada yang bisa kita proyeksikan ke sumbu Z ya. Nggak ada nih yang bisa kita proyeksikan ke bawah tuh nggak ada. Jadi N-nya itu cuma NX aja gitu. Dengan kata lain dia cuma akan berkontribusi si permukaan ini SB1 dan SB2 hanya berkontribusi terhadap search force ya. Tapi ketika kita punya miring, Pak, maaf, sepertinya ini nggak muncul, Pak. oh nggak muncul. Oh, pantas. Oh, oke. Sampai mana tadi? Nggak muncul ya? Udah lama ya? Dari ini Pak, dari X. Kalau saya tadi nggak muncul tuh di layar saya dari yang apa XZ itu Pak. Dari sini ke atas ada sih Pak. Yang ini? Iya. Iya, itu tadi belum masuk Pak. Belum masuk. Yang Belum masuk. Penjelasan ini udah? Sudah Pak ya. Sudah. Oke. Ya. Ya intinya itu. Jadi kalau misalkan kita punya permukaan seperti ini Pak, terus kita punya sumbunya seperti ini ya, X itu ke kanan, Z itu ke atas gitu. Nah ini kan normal, N itu arah normal,
dari permukaan ya. Arah normal tuh tegak lurus. Arah normal tegak lurus dari permukaan gitu. Jadi kalau kita punya permukaan seperti ini, kita ambil tegak lurusnya, itu N-nya. Nah, kalau kita dan lalu kita proyeksikan gitu ke Z, itu NZ. Kita proyeksikan ke X, jadinya NX. Nah, kalau misalkan barge-nya itu kita flat seperti ini, benar-benar flat. Dengan kata lain, ketika kita punya N yang di sebelah sini, ini nggak ada yang bisa kita proyeksikan ke Z, Pak. Jadi N-nya itu hanya NX gitu ya. Yang di sebelah sini juga N-nya itu hanya NX aja gitu. Karena nggak ada yang bisa kita proyeksikan ke sini, ke Z. Kalau kita lihat di sini ya. Nggak bisa kita proyeksikan ke Z sini. Karena nggak ada kemiringannya gitu ya. Nah, jadinya ini SB1 itu hanya ada Fx saja. Karena Fx yang ada NX-nya gitu. NZ-nya 0 kan? Berarti dia tidak berkontribusi terhadap gaya vertikal, tidak berkontribusi terhadap HIF. Gitu. Sedangkan yang ini juga tidak berkontribusi sama sekali terhadap HIF. Jadi SB1 dan SB3 tidak berkontribusi sama sekali terhadap HIF. Terhadap FZ ya. Sedangkan FB2 semuanya kontribusi HIF itu di situ. Tapi ketika barge kita miring seperti ini, permukaan kita yang sini jadinya ke sini kan ya, R-nya kan. Jadi ya kita akan punya NZ dan kita akan punya NX. Sebelah sini juga kita akan punya, ini kan NX ini. Berarti sini kita akan punya NZ dan kita akan punya NX. Dengan kata lain, sekarang SB1-nya itu punya Fx dan Fz. Jadi ada HIF dan surge. Karena kita bukan cuma punya NX aja, kita sekarang punya NX dan NZ. Dan ini juga sama ini, SB3 ini akan ada Fx dan Fz. Jadi dengan kata lain, kalau kita punya barge permukaannya itu nggak flat, tapi kita punya miring seperti ini, Pak, otomatis untuk dimensi between perpendicular yang sama ya, untuk dimensi L yang sama gitu, pasti FZ-nya akan lebih besar. Jadi HIF force-nya akan lebih besar loh, kira-kira. Kira-kira gitu, Pak. Itu yang membedakan nanti. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, mau nanya tambahan, Pak. Ya, Randy? Berarti untuk nilai N-nya itu nggak apa, misalkan NX kemarin kan -1 dan 1. Kalau ini berarti enggak ya, Pak ya? Enggak seperti itu ya, Pak? Enggak, nanti pakai sin atau cosine, Randy. Ini cuman buat pengetahuan ini aja ya, secara umum maksudnya biar nanti kalau ketemu lagi bisa hitung gitu ya. Misalkan ini N. Oke. Terus ini NX, ini NZ ya. Kalau ini theta, oke. Berarti kan kalau menurut trigonometri, kalau misalkan kita ini berarti ini theta juga, non theta ini theta ya. Ini 90 min theta. Jadi nanti akan N-nya itu kita misalkan aja 1. Jadi ini satuan ya, unit. Normal direction itu unit intinya. Jadi kayak nggak penting ini berapa ya. Nanti bisa dinormalisasi lah intinya. Kalau misalkan N-nya itu sama dengan 1, berarti NX-nya ini cos theta ya, 1 cos theta. Nanti NZ-nya itu sama dengan 1 sin theta. Atau dengan kata lain, NX-nya itu adalah N cos theta, NZ-nya itu N sin theta. Ya, jadi semakin dia besar tetanya semakin besar,
NZ-nya semakin besar kan deh? Dia semakin ke bawah gitu ya. Nanti ketika tetanya 90 derajat, NZ-nya 1 kan jadinya. Ketika tetanya gini, 90 derajat, ini NZ semua kan. NX-nya nggak ada. Jadi sin 90 derajat cuman ada N sama dengan NZ. Tapi kita tapi kayaknya saya nggak akan kasih di ujian ya masalah miring. Cuman ini penting di hidrodinamika biasanya nih. Di hidrodinamika misalnya dikasih untuk boundary element method apa segala macam ini biasanya dikasih. Normal direction ya, hitungnya gimana. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, alasannya kemarin itu 1, soalnya tetanya 0 ya. Kalau di sini, di SB1 dan SB3, theta sama dengan 0. Jadinya NX sama dengan N. Ya. Karena cos 0 sama dengan 1, sin 0 sama dengan 0, jadi nggak ada NZ-nya. Tapi di SB2, theta sama dengan 90 derajat. Jadinya NX sama dengan N dikali 0, NZ sama dengan N dikali 1. Ya, makanya di SB2 di sini, ini SB2 ya, makanya dia cuma ada NZ gitu ya. Kalau dari matematiknya ya. Tapi kan dari ini juga bisa kelihatan. Dari gambar. Kemarin makanya saya kasih gambar biar ada intuisinya aja, biar ada engineering sense saya daripada lihat dari persamaan matematiknya. Oke, ada pertanyaan lagi masalah ini? Nggak ada? Kalau nggak ada saya mau review ini aja dikit ya, konsep ya. Oke, jadi saya bakal go through materi-materi kuliah yang lalu ya sebentar secara singkat aja. Jadi waktu kita pernah bahas, udah kelihatan loh. Sudah Pak. Sudah, kasih Pak Ade. Jadi kita bahas ada tipe-tipe struktur lepas pantai aja apa aja ya berdasarkan fungsinya apa segala macam. Terus fasilitas pendukung industri minyak gas bumi gitu kayak ada SPAR, ada subsea system, ada TLP, dan mereka punya strategi stabilitas yang berbeda-beda ya. Ada yang memperbesar cancellation frequency, ada yang kayak stiffness-nya itu datangnya dari hydrostatic stiffness-nya datangnya dari ballasting system seperti SPAR. Lalu ada yang stiffness-nya itu datang dari mooring stabilized itu tension lag misalkan. Ada stiffness-nya itu datang hydrostatic stiffness-nya datang dari water plane area seperti semi-sub ya misalkan. Lalu ada tipe-tipe struktur lainnya ya. Sepertinya ini cuma review aja. Ya. Ini kayaknya slide yang nongol berbeda, Pak. Apa gimana ya? Slide yang awal berbeda dengan mana? Yang Bapak terangin sama yang nongol di share screen. Oh, sebentar. Yang saya screen. Di saya yang keluar contoh soal. Oh, oke, benar-benar. Oke, makasih. Oke ya, bentar. Makasih. Oh iya, benar. Oke, benar. Oke, makasih Ahmad. Oke. Ya. Saya takutnya ini di saya yang lemot. Enggak, benar. Udah kelihatan semua ya? Ini udah kelihatan Ahmad? Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke, ini tipe-tipe struktur lepas pantai berdasarkan fungsinya gitu ya. Lalu kemarin kita bahas juga masalah apa aja yang dipertimbangkan ya, seperti strength, fatigue, operability, constructability, dan lain-lain ya. Kayaknya ini yang ini pertama nggak begitu. Oh, tapi ini paling ya. Waktu itu saya jelaskan ya, ingat-ingat lagi kalau mau cek. Kalau misalkan dia biasa mass itu datangnya dari mana, added mass datangnya dari mana, terus
stiffness datangnya dari mana gitu, terus kayak damping bisa dapat dari mana aja. Ini dijelaskan di kuliah 1 ya, sama external force datangnya dari mana kalau di struktur-struktur kelautan ya, atau struktur terapung kelautan. Kurang lebih gitu. Bisa dicek lagi di materi 8. Mungkin nanti akan keluar masalah konsep ya, seperti itu. Lalu di materi 9 ini saya banyaknya penurunan rumus ya waktu itu ya, tapi intinya review gelombang, mekanika gelombang. Jadi ada apa sih sebenarnya yang disebut linear itu apa, dan apa yang membatasi asumsi-asumsi yang dipakai di teori gelombang linear itu apa aja ya. Misalkan dia nggak boleh terlalu, dia harus potensial teori, misalkan dia harus irrotational, harus inviscid, harus rotational, inviscid, incompressible. Lalu juga ada dia wave slope-nya tidak boleh terlalu besar. Jadi bukan masalah ketinggian aja, tapi perbandingan antara ketinggian gelombang dengan panjang gelombang ya. Jadi tidak selalu masalahnya dengan ketinggian gelombang. Tapi masalahnya adalah ketinggian dibandingkan dengan panjang gelombang. Itu yang membedakan linear dan non-linear ya, untuk Stokes dan Airy apa segala macam. Ya mungkin nanti mungkin ya akan ada misalkan dari konsep, misalkan saya kasih lihat grafik ini gitu, terus saya kasih tinggi gelombangnya berapa, saya kasih panjang gelombangnya berapa, lalu disuruh cari dari grafik ini teori gelombang apa yang paling cocok untuk dipakai gitu ya, misalkan. Mudah ya, tinggal baca, sebenarnya tinggal kalau tahu dispersion equation juga akan dikasih gitu, hubungan antara panjang gelombang dengan T, ini T-nya adalah periode gelombang gitu ya. Lebih gitu. Lalu ada difraksi dan Morrison ya, kapan kita pakai difraksi, kapan kita pakai Morrison equation gitu ya. Lalu di 10 kita bahas gaya gelombang ya. Kita bahas gaya gelombang. Ini ada ada summary dari bagaimana menghitung equation of motion untuk benda yang mengalami gaya gelombang ya, atau difraksi ya, benda yang mengalami difraksi. Itu biasanya large submerged, benda dengan submerged volume yang besar, volume tercelup yang besar, itu biasa hubungannya dengan difraksi, jadi bukan Morrison ya. Kalau slender structures dia biasanya menggunakan Morrison. Jadi kalau untuk kolom, untuk kolom-kolom atau pel atau pipa segala macam masih bisa pakai Morrison, tergantung perbandingan antara diameter pipa dan si panjang gelombangnya. Tapi untuk benda-benda dengan large submerged volume itu nggak bisa ya, harus pakai difraksi gitu, contohnya. Jadi ada boundary value problem apa segala macam ya, ini cuman review aja waktu itu apa yang ngebedain non-linear dan linear wave, misalkan dari bentuknya. Terus kapan kita pakai Stokes, kapan kita pakai Airy, misalkan ya. Ini harusnya nanti di banyak di hidrodinamika dan mekanika gelombang ya, kalau masalah yang gelombang ini ya. Tapi yang ini equation of motion nggak akan diajarin di hidrodinamika atau biasanya di mekanika gelombang gitu. Jadi second order motion tuh apa aja, misalkan ya. Ada whipping, mana ya kemarin saya jelasin tuh. Nah ini ya. Jadi kalau high order motionnya, high frequency motionnya itu ada springing, ringing, wave impact gitu ya, whipping. Itu dia high frequency motion. Lalu untuk low frequency motionnya dia ada drifting, ada slowly varying motion ya. Itu yang berhubungan dengan mooring. Kalau mooring itu paling penting dia low frequency motion. Jadi kalau dilihat di API, di DNV, code, apa segala macam, floating structures, dia pasti kalau misalkan mooring itu yang pertama dicek adalah low frequency motion-nya ya. Jadi kayak low itu relatif terhadap wave frequency ya selalu. Jadi kalau kita punya wave dengan peak frequency tertentu, jadi misalkan kita punya spektrum gelombang seperti ini omega ya, kita punya spektrum seperti ini, misalkan,
Lalu ini ada di sini adalah omega P, yang mana itu adalah peak frequency ya. Ini adalah S eta. Jadi ini adalah spektrum gelombang ya. Jadi ini ada hubungannya langsung dengan amplitudo gelombangnya. Jadi amplitudo gelombang sekian memiliki frekuensi sekian gitu ya. Atau gelombang dengan frekuensi sekian memiliki amplitudo sekian. Nah, apapun yang di bawah wave frequency itu disebutnya low frequency motion. Dan apapun yang di atas, jauh di atas peak frequency ini itu disebutnya high frequency motion ya. Kurang lebih gitu ya. Jadi relatif terhadap gaya gelombang, relatif terhadap frekuensi gaya gelombang, low atau high-nya. Ya, yang low frequency ini ada untuk pitch dan heave misalkan, pitch dan heave-nya spar itu dia low frequency, atau drifting motion dari FPSO misalkan itu juga low frequency ya. Jadi kita nggak akan bisa dapat kalau cuman memperhitungkan linear equation of motion saja. Kita harus perhitungkan higher order equation of motion. Untuk yang low frequency dan high frequency motion ya. Oke. Lalu ini kapan kita pakai difraksi, kapan kita pakai Morrison ya. Kalau misalkan ini ada D per lambda ya. Jadi kalau perbandingan antara D, karakteristik length dari bendanya dengan dari strukturnya, perbandingannya antara dia dengan panjang gelombang ya. Kalau misalkan D-nya itu jauh lebih kecil dibandingkan panjang gelombang, kita bisa pakai Morrison equation ya di sebelah sini. Tapi kalau D-nya jauh kira-kira hampir sama gitu dengan panjang gelombang, ini 1 ya. H per D-nya itu hampir sebesar pi D per lambdanya. Ini akan sangat terpengaruh dengan difraksi ya, pantulan gelombang atau gelombang yang dihasilkan karena getaran dari benda ini. Itu akan menghasilkan gelombang juga. Jadi gaya-gayanya akan sangat tergantung dari difraksi ya, bukan dari Morrison force. Kurang lebih gitu. Lalu ini ada persamaan Morrison ya, bisa dilihat di sini di kelas 10 nanti slide-nya. Lalu di situ ada Freud-Krylov force, lalu ada hydrodynamic dan added mass force, lalu ada drag ya. Ada drag sama dampingnya. Sama structural dampingnya di sini nanti. Jadi yang di sini itu karena efek viskositas dari fluidnya, jadi kayak turbulen apa segala macam, ada pressure drag, ada skin friction drag ya. Jadi kalau misalkan kita punya pipa seperti ini, lalu ada flow seperti ini dilihat dari atas ya. Lalu flow-nya terseparate di sini, ada flow separation namanya. Di sini sangat turbulen misalkan ya. Ini flow-nya dia mengitari ini gitu. Seperti ini ya, kurang lebih misalkan flow-nya. Nah, ini akan menghasilkan drag ya. Ini tuh gaya ini. Ini namanya pressure drag. Ini kalau misalkan dia completely inviscid fluid, bukan real fluid ya. Jadi benar-benar tidak memperhitungkan viskositas atau turbulen atau vorticity dari fluidnya, ini nggak akan ada fenomena seperti ini. Nggak akan ada fenomena separation of flow seperti ini. Sehingga tidak akan ada drag-nya ya. Tapi dari pengamatan drag-nya itu selalu ada. Dengan kata lain, efek viskositas itu tidak bisa dilewatkan kalau kita memperhitungkan misalkan Morrison member ya. Lebih gitu. Oh, sorry. Gimana saya nge-clear? Oke. Ya, itu kita kelas 10, waktu itu kita bahas seperti itu. Yang lainnya nggak begitu ini ya. Jadi intinya CD-nya bisa dilihat di sini. Drag coefficient ya. Sama inertia coefficient CA gitu ya. Ini kadang-kadang ditulisnya sebagai CA, kadang-kadang sebagai CM ya. Atau mass coefficient. Jadi definisinya adalah CA itu sama dengan 1 plus CM. Ya.
atau CM plus 1 ya. Ini kalau saya nggak salah ya. Ada di slide selanjutnya. Di slide 13. CM dan CA. Ya, ntar saya lihat ya, ada di video yang saya share hubungan CA dan CM ya. Jadi kadang-kadang disebutnya sebagai mass coefficient, kadang-kadang disebutnya sebagai added mass coefficient. Jadi hati-hati. Oh, sorry, kebalik. Saya baru ingat. CM itu adalah 1 plus CA ya. Nah, ini CM. Ini mass coefficient. Jadi mass coefficient itu 1 plus added mass coefficient ya. Jadi jangan bingung kalau beberapa rumus tulisnya 1 plus CM gitu, kadang beberapa rumus tulisnya CM aja. Jangan bingung. CA aja gitu. Oke, next tuh kita bahas di kelas 11. Nah, ini kita kelas 11 ini sedikit penting ya. Jadi nanti mungkin akan masuk ke dalam pertanyaan konsep ya. Paling banyak mungkin dari sini. 11 dan 12 mungkin paling banyak. Jadi kita mau buat equation ini kan ya, yang waktu itu kita bahas ya, masalah Freud-Krylov apa segala macam, cancellation frequency itu apa. Pelajari lagi cancellation frequency, kemungkinan besar akan ada di ujian. Oke, mana ya? Oke, jadi ini mass matrix ya. Jadi kita punya equation of motion. Nah, mass matrixnya biasanya terdiri dari apa gitu? Kalau added mass dan radiation damping, added mass sama radiation damping itu dari solusi solusi persamaan boundary elemen kita ya, yang dari sini ya. Added mass dan dampingnya dari mana datangnya ya? Dari radiated wave. Kalau secara konseptual ya. Jadi dari gelombang, jadi dia kalau misalkan dari radiation problem, jadi kita anggap tidak ada gelombang sama sekali, tidak ada gelombang terpantul dan lain-lain, air tenang, lalu strukturnya kita goyangkan gitu, kita gerakan strukturnya, itu radiation problem. Jadi ada incident wave problem itu seolah-olah bendanya tidak ada kita anggap tidak ada di permukaan. Jadi incident wave dia berlangsung tanpa ada gangguan benda apapun, itu incident wave problem. Lalu ada scattered wave problem, yang mana benda kita taruh di sana, lalu kita lihat pantulan gelombangnya akibat adanya benda tersebut seperti apa, tapi bendanya tidak bergerak, bendanya ditahan di tempat gitu. Itu diffraction atau scattered wave problem ya. Lalu ada radiation problem. Kita anggap tidak ada gelombang sama sekali, bendanya yang kita gerakan gitu. Nah, dari radiated atau radiation wave problem itu kita dapatkan added mass dan radiated wave damping ya. Jadi added mass bisa banyak ya, bisa dari Morrison equation, bisa dari radiated wave gitu. Itu added mass ya. Intinya konsepnya adalah kita mempercepat aliran fluida di sekitar kita. Selama kita mempercepat aliran fluida di sekitar kita akan punya added mass. Kurang lebih gitu. Sedangkan untuk damping, selama kita membawa energi kinetik dari benda menjadi energi lain, energi panas atau energi gelombang yang tadi dihasilkan ya, kita bawa keluar gitu gelombangnya. Selama kita membawa energi kinetik bendanya ke bentuk lain atau ke tempat lain, itu biasanya bentuknya jadinya damping ya. Seperti diubah jadi panas atau diubah jadi viskositas tadi ya, apa efek turbulen apa segala macam, dihancurkan si energinya. Itu juga bisa jadi damping. Seperti tadi ya di Morrison drag, kenapa dia jadi damping gitu. Atau di radiated wave itu kita bentuk, kita ubah kinetik bendanya, kita ubah jadi kinetik permukaan air dan kita bawa keluar sistem kita. Makanya itu meredam gerakan gitu ya. Nah, itu damping. Nah, untuk inersia ada matriksnya, matriks persamaannya di sini ya. Jadi kayak misal yang 1 sampai 3 ini translasi. Ini translasi. Lalu yang ini rotasi. Sorry. Yang ini rotasi. Lalu yang ini adalah
coupling antara rotasi dan translasi. Ini coupling antara rotasi dan translasi. Jadi ini translasi, ini rotasi, ini couplingnya antara rotasi dan translasi. Untuk inersia ya. Ini beda-beda kalau misalkan bentuknya kotak seperti ini gitu ya. Jadi bentuk benda atau distribusi massa dari benda itu mempengaruhi dari inersianya ya, dan juga pilihan dari center of rotation kita atau center of gravity kita, pilihan dari body fix coordinate kita, pilihan dari body fix coordinate kita itu mempengaruhi inersianya ya, mempengaruhi besar inersianya nih. Ini body fix coordinate nih. X, B, Y, G, ini D juga gitu ya. Kurang lebih gitu. Lalu ini yang penting nih, salah satunya kalau untuk struktur kelautan ya, kalau ini untuk struktur apapun selalu sama. Dia mau strukturnya di laut atau tidak ini akan selalu sama. Jadi mau anak-anak mesin gitu tetap pakai mass matrixnya untuk benda pejal itu selalu kayak gini gitu. Tapi kalau yang kekakuan ini unik untuk struktur kelautan ya. Jadi dia ada efek, ada tiga tuh heave ya, misalkan sini dia ada efek dari water plane area. Ini ya. Jadi semakin besar water plane areanya, semakin besar stiffness-nya misalkan. Mungkin nanti akan ditanya seperti itu ya. Jadi kayak apa yang terjadi terhadap heave stiffness kalau saya naikkan ini gitu. Atau apa yang terjadi misalkan saya punya kargo gitu. Saya punya kapal kargo, apa yang terjadi pada K55 atau pitch stiffness misalkan. Kalau saya turunkan kargonya semakin bawah. Jadi kargonya saya taruh di posisi yang semakin bawah, apa yang akan terjadi misalkan ya. Contoh. Misalkan dari sana berarti center of gravity-nya akan semakin rendah posisinya. Kalau center of gravity semakin rendah, dari K55 nih apa yang semakin bawah gitu ya. Dan artinya apa ke K55? Apa semakin kecil, apa semakin besar ya. Begitu. Oke. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Atau ada yang baru ingat, oh saya tuh dulu mau nanya ini gitu, tapi lupa. Untuk review sampai materi ini, 11? Belum ada lagi, Pak. Belum ada? Kasih Hasan. Oke. Farid, ya. Pak Farid, izin bertanya Pak. Ya silakan Pak Ade. Kalau secara konsep saja Pak, ini kalau beban gempa masuk kemana Pak ya? Oke, jadi beban gempa itu untuk struktur kelautan selalu tergantung dari stiffness gini. Beban gempa itu tidak akan tersalurkan ke topside atau ke struktur terapung apapun tanpa adanya struktur penyalur ya. Penyalur beban gempa tersebut. Nah, struktur penyalur itu apa? Kalau misalkan kita bicara akan fixed platform ya, misalkan kita punya fixed platform kayak gini dan ini topside, struktur penyalurnya adalah tiang-tiang ini ya. Jadi jacket structure-nya itu jadi struktur penyalur. Jadi ketika dia ada percepatan tanah di sini, dia otomatis akan mempercepat si struktur ini ya. Nah, nanti akan tersalurkan ke topside gitu, Pak. Nah, tapi kalau misalkan kita bicara struktur terapung, kalau nggak ada mooringnya, nah gempa ini nggak akan berpengaruh apa-apa ke mooring, Pak. Ke struktur ini. Tebar, apa segala macam nggak akan terpengaruh apa-apa ya. Tapi ketika kita punya mooring, jadi ada struktur penyalur ya. Jadi akan ada struktur penyalur, nah itu yang nanti akan menyalurkan beban gempa ke topside gitu, secara konsep ya. Nah, tapi itu pun tergantung, Pak. Jadi semakin dia stiff, semakin dia semakin kaku, semakin besar beban gempa, perpindahan gempa itu yang tersalurkan ke atas. Makanya untuk tipe struktur jaket dan tipe struktur terapung dengan mooring yang slack gitu ya, bukan TLP, bukan ini, yang slack mooringnya, yang apa tidak tegang gitu Pak ya mooringnya, dia akan lebih jauh bahaya ke struktur jaket Pak dibanding ke struktur terapung dengan mooring. Karena dia stiffness-nya itu jauh lebih kecil, horizontal stiffness ya, yang ke arah sana tuh.
stiffness yang ke arah sana itu jauh lebih kecil. Si struktur terapung ini jauh lebih kecil dibandingkan ini. Dia lebih stiff yang jaket. Jadi makanya struktur terapung ini dia tidak rawan gempa dibandingkan dengan jaket structure. Kira-kira seperti itu. Ya, tapi nantinya kalau kaitannya dengan hal lain ya tentunya beda ya. Misalkan ada tsunami atau apa itu beda lagi nanti. Itu kan secara tidak langsung. Nah, kurang lebih gitu Pak, dimengerti atau gimana Pak? Atau ada? Paham, Pak. Iya. Jadi kalau kasus yang tadi yang pertama, kalau kemudian seperti monopod yang base-nya itu strukturnya ke bawah, dia ikut terpengaruhi begitu Pak ya. Pasti, tapi kalau Pak, memang dia memang floating, dia tidak secara langsung tersalurkan gitu Pak ya. Tergantung dari tadi ya stiffness mooringnya gitu. Stiffness-nya mooring. Tergantung dari ya betul. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, most of the time enggak. Baik Pak, terima kasih. Tapi ngaruh ke ininya Pak, biasanya ke fondasinya gitu. Jadi kadang-kadang yang ditakutkan itu misalkan ya dia pakai fondasi tertentu misalkan pile anchor gitu ya. Anchornya, nah ini yang ditakutkan itu stability anchornya dia masih memenuhi atau enggak gitu ya. Setelah gempa gitu biasanya. Jadi itu yang ditakutkan. Jadi beda concern lah. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya mau tanya Pak. Ya. Kalau untuk pergerakan struktur terapung, pergerakan pitch ini kan sebenarnya bisa disebabkan karena pergerakan heave ya Pak. Untuk pergerakan pitch sama rollnya bisa disebabkan karena pergerakan heave. Nah sebenarnya tuh untuk yang pergerakan pitch-nya ini tuh bisa disebabkan juga karena pergerakan surge sama sway-nya atau tidak Pak sebenarnya? Bisa. Kalau actual-nya gitu. Oh bisa juga. Iya, bisa. Malah kalau yang paling menarik ini ya, coba lihat ya. Ini saya kasih lihat. Ini kita ngomongin konsep ya. Kalau kita ngomonginnya higher order motion ya, bahkan nih, seperti Linda ya nanya ya, kalau kita ngomongin higher order motion, iya Pak. ada namanya istilahnya, kok mati ini saya sebentar. Ya. Bahkan pitch itu dia bisa mengakibatkan roll. Nah, itu sangat unik tuh. Jadi pitch bisa mengakibatkan roll. Jadi ada coupling di pitch dan roll ya. Padahal ada itu coupling itu tadi ya Pak? Iya. Tapi itu karena ini higher order motion ya. Jadi dia stiffness-nya intinya karena dia stiffness di roll, dia berubah terhadap waktu gitu. Ya lihat ya. Ini dia pitch. Nah, lihat ya. Dia tiba-tiba kiri kanan. Padahal dia sama sekali nggak ada gaya gelombang atau dari arah dia gerak segala macam tuh nggak ada yang arah Y ini, yang arah ini kelihatan nggak ya saya sharing? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Nah ini nggak ada gaya sama sekali ke arah sini gitu. Dia benar-benar cuman ininya aja. Itu dikarenakan ini ya. Jadi kalau misalkan kita lihat kalau untuk higher order motion ya. Jadi di sebelah K-nya ini, nah ini K ini hydrostatic stiffness ini kan kita lihat ini konstan ya. Ya kan? Ini kan semua konstan nih. A0-nya konstan, IY-nya konstan, IXX-nya konstan gitu ya. Tapi ketika dia pergerakan pitch-nya sangat besar misalkan ya, pitch-nya dia sangat besar gitu, atau misalkan gelombangnya sangat tinggi, ini dia nggak konstan sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita punya kapal seperti ini ya, FPSO misalkan ya, atau kapal ya, seagoing vessel, lalu kita punya gelombangnya itu sangat tinggi ya, seperti ini. Jadi ketika dia tinggi seperti ini FB-nya itu, si ZB-nya ini, misalkan ya, dia posisinya di sini nih, di atas ya, misalkan ya. Di sini, misalkan di sini. Tapi ketika dia pitching atau ketika gelombangnya itu rendah, misalkan gini ya,
ZB-nya tuh bisa-bisa dia di sini gitu. Jadi dia naik turun ZB-nya nih. Nah, pokoknya karena nantinya karena dia ada instability, jadi ada istilahnya parametric instability, parametrik tuh ini ya, kayak K ini B mass itu tuh parametrik. Jadi karena ada parametric instability, karena dia berubah-ubah terhadap waktu, nanti itu dia akan menghasilkan excitation. Jadi akan menghasilkan seolah-olah itu gayanya adalah gaya eksternal gitu. Nah, nanti kalau udah belajar higher order motion apa segala macam, nah itu ada parametric instability. Jadi kayak pergerakannya kalau di istilahnya kalau di dunia nyata memang akan lebih rumit dibandingkan apa yang kita bahas di sini. Tapi untuk pendekatan awal untuk desain gitu ya, ini cukup biasanya. Biasanya ya. Nanti ketika ada design refinement, ketika kita harus memperhitungkan kondisi-kondisi tertentu ya, misalkan oh ternyata ini pitch-nya gede banget gitu. Nah, itu nanti baru ada analisa-analisa lainnya ya. Kurang lebih gitu. Udah. Oke, ada lagi pertanyaan tentang konsep atau misalkan Terima kasih, Pak. ya, sama-sama. Tentang konsep atau ada pertanyaan random atau yang masih berhubungan gitu ya. Atau misalkan saya pernah baca ini Pak, mau nanya gitu. Apapun deh. Kalau nggak ada mungkin terakhir tuh slide 13 ya. Oke, yang terakhir slide ini ya. Masalah Morrison member ya. Jadi kapan kita pakai Morrison member, kapan enggak. Lalu ada contoh soal ya. Oh, ini linearisasi ya. Karena kalau misalkan kita mau buat persamaan seperti ini, persamaannya harus linear ya. Bagaimana kita melinearisasi yang bagian ini? Karena ada pengalian antara U dan pengalian antara Xi dan Xi ya. Jadi U dan U ini nantinya dia akan non-linear karena ada kuadratnya gitu. Jadi kayak cos kuadrat, cosine kuadrat, atau Xi ini kan hal yang kita cari ya di sini ya. Itu kan kita cari Xi. Tapi di sini ada pengalian antara Xi, jadi nggak boleh. Karena harus linear kalau misalkan di persamaan linear kita. Kalau persamaan non-linear bisa aja. Tapi kita sekarang masih dalam kondisi linear ya. Nah ini nanti bisa intinya bisa kita ubah sedemikian rupa sehingga bentuknya seperti ini. Jadi cuman tidak ada pengalian antara Xi dan Xi, tapi ada pengalian antara Xi dengan average dari absolute value dari kecepatan fluida ya. Tapi intinya adalah nilai ini adalah setelah dihitung adalah ini, bisa langsung pakai ya. Jadi bisa kita hitung ini adalah ini. Jadi ini dikalikan dengan si dot ya, dikali 2. Lebih gitu nanti yang U double dot yang UU juga yang ini juga bisa dilinearisasi karena ini ada cos omega t dikali dengan absolute cos omega t. Itu non linear ya. Cos omega t dikali dengan absolute cos omega t ini bisa didekati ya. Jadinya ini hasil akhirnya. 8/3 P. 8/3 pi, sorry. 8/3 pi dikali cos omega t. Nah, lebih gitu ada pertanyaan? Dan sisanya yang tadi ya, masalah penyelesaian ini, yang akan saya upload. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada mungkin bisa diakhirin. Atau ada concern masalah ujian? Pak, kalau saya boleh izin ke yang awal saya tanyakan tadi Pak, mau saya capture sedikit. Oh boleh, yang mana ya? Yang awal sekali Pak tadi, yang coret-coretan Bapak, bukan yang pertanyaan saya Pak. Oh oke. Oh tapi kan ini nanti akan saya ini juga, Randy, akan saya upload videonya. Nah, ini kan tadi udah saya rekam ya? Udah Pak, ini sedang. Oke. Ini kan akan saya upload juga bareng. Ya siap. Makasih Pak. Oke. Pak Arit mau tanya Pak? Ya Pak Ade. Kalau untuk rencana tanggal 13 itu rencana untuk diupload jam berapa Pak rencananya Pak? Maunya jam berapa nih? Dari jam berapa maunya? Atau gini sih, sebenarnya saya upload jam berapapun, mungkin akan saya tutup
hari Selasa jam 12 malam gitu aja ya. Maksudnya jam 11.59 gitu aja kalau nggak. Ya. Baik, Pak. Baik, Jadi Pak. mau Terima kasih, Pak. saya ya, tapi saya mungkin ya upload secepat mungkin yang saya bisa ya. Tapi intinya akan saya tutupnya jam Selasa jam 12 malam gitu ya, biar jam 11.59 gitu. Biar Baik, Pak. Oke, ada pertanyaan? Tambahan? Kalau nggak ada saya tutup. Terima kasih Pak Farid. Ya, makasih banyak. Ini mungkin kelas terakhir ya. Makasih banyak nih semua ya. Pak Ade, Mas Ahmad, Randy, Linda. Itu 20.000 per kilo kalau nggak salah. Kenapa? Siapa? Oh, ya. Lagi di kantor. Ya, makasih banyak ya semua ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Kalau Pak Farid. misalkan ada pertanyaan atau apa, sekali lagi silakan. Di luar kelas juga misalkan mau nanya-nanya, mau ngobrol-ngobrol ya. Misalkan udah nggak di kelas dinamika struktur ini lagi, tapi masih mau ngobrol-ngobrol atau mau nanya-nanya, silakan juga. Bisa ditanya ya. Atau bisa ajak ngobrol saya gitu ya. Oke. Makasih banyak ya. Ini makasih Terima banyak kasih juga banyak, Pak. Ainun. Ini ya udah Iya, udah Pak, bikin kelas ya. sama-sama. Oke, makasih banyak semuanya. Pak. Semoga lancar semuanya ujiannya segala macam. Oh ya, Amin. ini Mas Walid juga ya. Makasih Pak. Oke, makasih Walid. Oke. Makasih. Terima kasih Pak.